Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semua di channel Riam Biru. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan semua yang sudah berkenan hadir di channel ini. Dan pada kali ini ada satu cerita datang dari Mas Roni di Cirebon. Mas Roni itu menceritakan tentang satu pengalaman horor yang pernah dialaminya sekitar tahun 2000-an. Di mana waktu itu Mas Roni ya masih usia-usia remaja begitulah, masih hobi nongkrong, masih hobi begadang kayak gitu bersama teman-temannya. Jadi awal mula kejadian horor yang pernah dialami oleh Mas Roni itu berangkat dari tongkrongannya. Nah, di tongkrongannya tersebut itu ada beberapa teman gitu ya. Ada salah satunya itu namanya Jenny, cowok juga. Ada Ucup, Yusuf biasa dipanggil itu Mas Ucup. Nah, dan ada teman-teman yang lain. Nah, waktu itu ada sesuatu yang mungkin kurang nyaman disampaikan atau diomongin oleh salah satu temannya, yaitu si Ucup. Mohon maaf ya, masih agak pilek, jadi barangkali nanti kurang berkenan atau kurang nyaman, harap maklum gitu. Nah, ini sih pada suatu malam mereka itu lagi ngobrolin sesuatu. Nah, si Mas Jenny itu begini, tiba-tiba gitu ya, datang itu naro rokok gitu ya, naruh 2 bungkus gitu kan. Wih, si Ucupnya celetuk gitu kan. Wih, kayak lagi banyak duit nih Jen gitu kan. Ya, adanya cuman segitu gitu kan. Nah, si Ucup itu nggak tahu kenapa tiba-tiba ngomongin sesuatu yang mungkin agak kurang enak di telinganya si Mas Jenny kali ya. Si itu enak kayak gitu kan. Duit datang sendiri, ada yang nyariin. Intinya kayak apa ya, nyebut semacam piaraan atau peliharaannya gitu ya. Peliharaannya yang kerja, kamu mah enak tinggal datang begitu aja. Nah, disitulah Mas Jenny itu kayak agak marah gitu ya. Maksudnya apa sih Cup ngomong kayak gitu? Nah, ini Mas Roni kan melerai lah mereka. Udah gitu kan. Udah sih Cup. Ya udah dikasih begini, tinggal diudut aja, tinggal dirokok aja gitu. Ngapain sih diributin seperti itu, kata Mas Jenny. Nah, si Mas Jenny mungkin tetap nggak terima. Soalnya begini, bukan tanpa sebab. Keluarganya Mas Jenny itu adalah keluarga pengusaha rotan. Nah, mungkin salah satu orang yang boleh dibilang kaya di kampung tersebut gitu ya. Dan tentu saja di mana ada orang yang berkecukupan atau malah berlebihan gitu ya, ini kan suka banyak orang yang sirik, suka banyak orang yang iri. Mungkin dalam kondisi tersebut Ucup itu iri dengan Jenny dan tiba-tiba secara nggak sadar keluar melalui kalimat-kalimat yang harusnya itu nggak usah diomongin gitu ya. Orang namanya dikasih gitu kan, ya udah tinggal di ini bareng-bareng gitu. Ini malah dikomplain, diomongin seperti itu. Sesuatu yang boleh dibilang lumayan cukup menyakitkan. Selain itu, ada satu hal lagi yang bikin hal itu tuh jadi sensitif buat Jenny. Soalnya yaitu tadi, ada orang-orang yang nggak suka dan akhirnya apa? Melemparkan tuduhan-tuduhan kalau keluarganya Jenny itu melakukan pesugihan gitu. Kono itu kan ini pesugihan, termasuk konteks yang diomongin atau yang diucapkan oleh si Mas Ucup, peliharaannya gitu kan. Maksudnya itu tadi, pesugihannya yang bekerja, kamu sih enak tinggal ongkang-ongkang begitu doang. Hal itu kan ya akhirnya nusuk banget ke si Mas Jenny. Mas Jenny pun udah mulai bad mood gitu kan. Dan gak lama, sekitar 10 menit, dia pun akhirnya cabut dengan alasan lah gitu ya. Ron, aku tak cabut dulu ya. Lu Jen, kan baru dateng Jen. Udahlah, aku ada perlu, katanya begitu. Cuman Mas Roni dalam hati tahu, ini anak pasti tersinggung nih sama omongannya si Ucup. Akhirnya sudah, si Ucup merasa nggak bersalah. Si Jenny-nya udah terlanjur begitu ya, bad mood. Akhirnya Jenny pun pergi, nggak pamitan sama si Ucup, tapi pamitan ya sama yang lain. Si Ucup itu dicuekin. Jenny pun pergi. Si Mas Roni ngerasa nggak enak di situ dan akhirnya apa, ngikutin si Jenny. Jen, sorry ya Jen ya gitu ya. Udah lupain aja yang seperti itu.
Iya, santai aja, kata si Mas Jenny. Akhirnya udah dia pun pergi. Nah, udah si Mas Roni pun ngomong sama Ucup, lain kali jangan kayak gitulah gitu kan. Sama teman sendiri. Loh, orang kenyataannya emang begitu kan, katanya. Kenyataan apa gitu kan. Ya emang begitu Jenny sama keluarganya gitu. Keluarganya kan ya emang begitu. Ada pesugihan atau apa, malah ngomong kayak gitu dipertegas. Ya udahlah. Mas Roni juga nggak mau pilih-pilih kawan dan nggak mau merusak suasana malam itu juga. Akhirnya ya wis lah gitu ya. Udah biarin aja malam itu mengalir. Dan sebelum kita lebih jauh ke dalam cerita, mohon izin narator mau mengucapkan banyak-banyak terima kasih kemarin untuk kawan-kawan yang sudah memesan, sudah membeli bawang goreng Nyewijinya. Alhamdulillah sudah habis gitu ya, dan ini mulai produksi lagi untuk kawan-kawan barangkali yang berminat bisa dipesan nanti ada ya di sini untuk kawan-kawan yang kemarin sudah memesan. Terima kasih banyak yang belum memesan, ditunggu pesanannya. Dan untuk kawan-kawan yang kemarin mampir di channel Riam Biru sama Mbah Warmo itu, terima kasih banyak. Cuman memang masih banyak yang gagal paham. Jadi ada yang bahas, oh ini apa namanya Mbah Warmo kok ngomongnya gue lu gitu kan. Enggak, itu tuh sebenarnya gaya ngomongnya narator dulu banget. Karena lumayan cukup lama, belasan tahun hidup di ibu kota sana. Jadi mungkin masih terbawa begitu ya. Jadi itu awal-awal audionya tuh audio asli dulu, cuman dikonversi, diganti jadi suaranya Mbah Warmo. Itu sebenarnya yang ngomong itu ya narator sendiri begitu. Itu ya nggak apa-apa, tapi terima kasih. Dan kita lanjut lagi cerita dari Mas Roni tadi. Malam itu pun dipaksakan, semua berjalan dengan enak-enak aja gitu ya. Mas Roni ya sudah dikasih sama Jenny kan, dinikmati malam itu sampai keesokan harinya. Mas Roni itu coba datang ke tempatnya si Jenny. Malam hari juga ya, cuman masih kategori sore lah, sekitar jam 7. Mampir ke sana, lewat di depan rumahnya, pas kebetulan Jenny itu ada. Akhirnya sudah mampir kan. Jen, ya bahas yang kemarin, sorry ya, begini-begini, udah ndak apa-apa. Nah, mulai hari itu, udahlah, sementara aku mau ngedeketin Jenny dulu. Aku ndak enak gitu ya, aku ndak mau nanti Jenny ngejauhin kita atau gimana. Takutnya Jenny jadi itu makin menjauh gara-gara peristiwa si omongannya Ucup tadi. Mas Roni pun ya sudah belakangan itu, jadi malam itu akhirnya apa? Duduk di sana lumayan cukup lama, terus ngajakin si Jenny, Jen di sana yuk. Aduh, aku nanti dulu deh katanya. Ada si Ucup, aku males, kata si Jenny. Oh begitu, ya wis lah. Aku balik dulu, kata si Mas Roni. Nanti aku balik lagi ke sini. Si Roni pulang. Akhirnya balik lagi ke situ, malam itu begadang di sana. Keesokan harinya pun di tempatnya si Mas Jenny lagi, sampai ada beberapa teman juga ikut datang ke Jenny sana. Bahkan kayak gitu, si Ucupnya itu sama Mas Roni itu udah gimana gitu. Nggak pernah kelihatan Ron, ditanya gitu kan. Iya, aku di tempatnya Jenny katanya. Oh, udah pindah tempat katanya, yang lebih enak di sana. Awas lo, hati-hati lo, nanti ditumbalin sama keluarganya Jenny. Tetap ngomong seperti itu. Itu bikin Mas Roni itu jadi, aku males nih sama orang yang seperti ini, yang pola pikirnya itu seperti ini. Aku males gitu kan. Jadi ya sudah, keputusanku itu tepat. Aku anggap aja aku mulai menjauhi si Ucup gitu kan. Akhirnya sudah, si Mas Roni pun sering main di rumahnya Mas Jenny. Memang rumahnya Jenny itu besar, gudangnya itu kanan kiri gitu kan, dan ya apapun itu serba ada lah di sana, lengkap semuanya. Dan bahkan Mas Roni dan kawan-kawan main di tempatnya Jenny itu pun disambut sama keluarganya. Jadi yang namanya makanan atau apa itu udah disediakan gitu ya. Ya udah, Mas Roni kan tambah betah di sana. Cuman memang masih ada kewaspadaan, meskipun berusaha untuk berpikir positif, cuman yang namanya waspada itu tetap ada. Apapun yang diomongin Ucup itu anggap aja omong kosong, tapi ada berapa persen lah, 5-10% kemungkinan hal itu bisa terjadi gitu ya. Karena apa ya, orang ngomong itu nggak asal ngomong doang, pasti ada alasannya, ada apa. Dan akhirnya sudah, selama beberapa hari, ada mungkin hampir 2 minggu,
tongkrongan itu udah berubah nih. Jadi sebagian besar itu pindah ke rumahnya Mas Jenny, sisanya itu masih tetap di tempat lama bersama Ucup dan kawan-kawan. Ini udah kayak mulai ngegeng ya, mereka itu terpisah. Nah, ini kita fokus di Mas Roni dan kawan-kawan yang suka begadang di rumahnya Mas Jenny. Pada suatu malam di sekitar minggu kedua mereka di sana, ini orang tuanya Mas Jenny kebetulan waktu itu tuh malamnya malam Jumat. Dan sore hari, karena udah akrab gitu sama Jenny kan, sore-sore itu sekitar jam 5 si Mas Roni mampir ke situ gitu, cuman sebentar habis beli apa terus mampir di sana. Nah, itu ngelihat bapak sama ibunya Mas Jenny kayak lagi siap-siap mau keluar, entah keluar kota atau keluar apa, pakai mobil gitu kan, sepasang, bawa tas jinjing itu juga lumayan cukup besar. Mau kemana Jen? Mau pergi kemana? Nggak tahu, kata si Mas Jenny. Biasalah, mungkin ada acara apa gitu. Oh ya udah, si Mas Roni pun begitu dan orang tuanya si Mas Jenny pun pergi. Nah, malam itu Mas Roni kan pulang dulu ya, malamnya itu main ke sana lagi. Nah, ini orang tuanya kan nggak ada, jadi disitulah si Mas Jenny juga ada kesempatan. Yuk kita di belakang aja yuk, kata si Mas Jenny. Ya udah gitu kan, nggak di sini aja Jen, nggak apa-apa, kita di belakang aja. Akhirnya apa? Mereka pun biasanya begadang di teras. Kali ini untuk pertama kalinya Mas Roni itu memasuki rumahnya si Mas Jenny tadi. Masuk ke sana, emang wah, rumah ini bagus, rumah ini bersih, rumah ini wangi, cuman wanginya agak aneh, kata si itu ya, kata si Mas Roni. Cuman nggak tahu wangi agak aneh itu wangi apa gitu ya, itu nggak ngerti. Masuk ke sana emang bersih, rumahnya terang. Dan akhirnya sampailah mereka di bagian belakang rumahnya Mas Jenny. Oh, ternyata di situ ada taman. Ya kayak taman kecil ya, kebun kayak gitu, cuman kan ke sono luas gitu, itu dipagar keliling semuanya, rapi di situ dan enak banget katanya. Kata si Mas Roni, wah ini enak banget begini ya. Oh, enak jadi si Jenny. Mas Roni pun jadi mikir begitu. Dan akhirnya sudah, semua udah disiapkan sama orang tuanya Jenny, makanan dan yang lain-lain itu dikeluarkan semua. Ini ada 6 orang malam itu, dan si Mas Roni entah kenapa, ya kewaspadaan itu tuh tiba-tiba muncul. Kenapa ya? Perasaanku kok nggak enak gitu, kata si Mas Roni. Aku nyaman di sini, duduk, tempat duduknya juga enak, makanan ada, minuman ya ndak kurang gitu kan. Cuman kok aku ngerasa nggak nyaman ya, pikirnya Mas Roni itu begitu. Ngeliatin yang lain sih santai-santai aja. Cuman ada satu temannya Mas Roni, itu namanya Ji-hun. Bukan orang Korea. Namanya Ji-un gitu. Nah, si Ji-un ini itu dari tadi tuh kayak ngelirik-ngelirik Roni terus gitu ya, sering melirik gitu. Jadi ini hal yang anomali, yang nggak wajar gitu, yang nggak umum dilihat begitu. Ini kenapa sih si Ji-un kok sering ngelirik ke arahku gitu. Akhirnya Mas Roni pun ngeliatin si Ji-un terus kan. Terus ya, sama-sama ketemu mata gitu, si Ji-unnya kayak orang kaget atau gimana. Nah, Mas Roni pun akhirnya mendekat ke sana. Kenapa Ini yang lain ngobrol. Kenapa Enggak apa-apa Ron gitu. Kok kamu aneh, katanya begitu, kata si Roni. Nggak tahu, aku kok ngerasa aneh ya, aku ngerasa takut di sini Ron. Sama, kata si Mas Roni pun. Kamu juga Ron ngerasain seperti itu? Iya, aku ngerasain sama seperti itu. Iya ya, rumah segede ini. Nah, rumahnya Jenny itu kan 2 lantai. Ini kan mereka posisi di belakang. Saat ngomong, iya rumah segede ini gitu kan, kata si Ji-un. Ji-un itu melihat ke atas. Saat melihat ke atas, itu ada sebuah jendela. Di dalamnya itu ada lampu yang menyala. Diem aja si Ji-un gitu. Begitu sampai ke atas, si Roni pun jadi ikut ngelihat ke atas. Mereka berdua itu melihat kayak ada seorang perempuan yang lagi berdiri di sana, berdiri di pinggir kaca jendela, kayak kelihatan siluetnya, kelihatan bayangannya. Itu siapa ya Ron ya? Aku ndak tahu. Bukannya bapak sama ibunya si Jenny, ini mereka ngomong berdua gitu ya, bapak sama ibunya Jenny lagi pergi ya. Jenny kan nggak punya saudara perempuan. Jenny itu anak pertama dan adiknya itu
laki-laki semua, cowok semua. Kok ada cewek di atas gitu kan? Siapa ya itu? Aku ndak tahu, kata si Roni. Udahlah, dibawa santai aja gitu. Iya. Akhirnya sudah, mereka pun nengok lagi ke atas, sosok itu udah ndak ada. Dan udah, Mas Roni pindah tempat sama Ji-un dan ngadep ke arah dalam rumah sana. Ini pintu bukannya dibuka, tapi pintunya itu ada, pakainya pintu geser, pintu kaca gitu kan. Jadi ke dalam sana itu lumayan cukup nerawang dari tempat tersebut. Duduk mereka masih ngobrol-ngobrol saat ngelihat ke dalam sana. Udah lumayan cukup lama dan waktu itu mungkin udah sekitar tengah malam lah, sekitar jam 12-an. Rencananya mereka biasanya pulang itu sekitar jam 2 pagi. Nah ini jam 12, si Mas Roni lagi ngeliatin ke sana, lagi ngobrol-ngobrol. Jenny, yang lain-lain juga lagi pada bercanda-canda gitu kan. Pada gitar-gitaran, nyanyi-nyanyi yang gak enak lagunya. Nah itu ngeliatin ke sana. Ada perempuan. Ada seorang perempuan itu sriwer lewat. Ji-un sama si Roni sama-sama nengok gitu kan. Ron? Iya, Un. Kamu lihat, Ron? Iya, aku lihat. Kamu lihat? Iya, aku lihat. Terus intinya dua-duanya itu sama-sama ngelihat. Siapa ya gitu. Akhirnya ngomong, nanya sama si Jenny, si Ji-unnya. Jen, ya Un, kenapa Un? Jen, ada cewek katanya begitu. Di mana? Kata si Jenny. Di dalam rumah katanya begitu kan. Ah, masa sih, kata si Jenny-nya begitu. Cewek-ceweknya siapa? Ya nggak tahu. Ya Ron ya katanya. Iya Jen, katanya. Nah begitu si Roni yang ngomong, Mas Roni ngomong, si Jenny itu kayak nganggap serius gitu ya. Karena bagaimanapun juga Mas Roni ini yang pertama ngedeketin Jenny gitu ya. Setelah insiden dijajah sama si Ucup itu, Mas Roni yang jadi temannya itu kan. Ngeliat di mana Ron gitu kan. Aku ngeliat di situ, ngeliat pertama di atas, terus di ruang tengah di situ, kata si Mas Roni. Nah ini teman-temannya yang mendengar, yang tadinya tiduran itu pada bangun semua nyimak. Oh itu bukan siapa-siapa, kata si Jenny. Terus siapa Jen? Itu ya penghuni rumah sini, katanya begitu. Oh mereka udah paham semuanya. Oh gitu ya. Oh berarti ya wis, rumah, setiap rumah itu ada penunggunya, mikirnya begitu. Akhirnya sudah coba dibawa santai, Ji-un itu masih malah ketakutan. Ini gimana ya Ron gitu ya, pulangnya gimana ya? Ya pulang-pulang aja gitu kan, nggak ada urusan, kata si Mas Roni. Mas Roni pun Ji-un itu kebelet pipis. Nah si Ji-un itu, Jen, mau pipis Jen, katanya. Ya udah situ aja di dalam, katanya. Ah nggak mau lah Jen, dah situ aja di pojok situ ya Jen ya, katanya, kata si ini, kata si Ji-un ya. Ya udah bebas lah, terserah, tapi yang pojok ke sana biar kering terus baunya nggak pesing. Ya si Ji-un ke sana, ke arah belakang. Sementara Mas Roni enggak lah, itu adab gitu ya. Jen, aku numpang ke dalam ya, mau pipis ya. Udah Ron, dalam aja. Si Mas Roni pun ke dalam sana. Masuk ke rumah, entah kenapa hawanya itu ndak enak banget. Entah kenapa hawanya itu waspada, benar-benar waspada. Dan saat posisi kamar mandinya itu nggak disebutkan di mana, tapi dari belakang itu melewati beberapa ruang. Intinya ruang tengah itu kelihatan semua, dan ada satu kamar di sana yang Mas Roni yakin itu adalah kamar orang tuanya Mas Jenny. Karena pintunya itu dua sendiri, yang lain itu kamar pintu-pintu satu-satu. Nah ini tuh pintu tangkup. Pintunya dua gitu kan, ini berarti kamar yang paling gede. Nah itu kamarnya, satu pintunya itu kebuka sedikit, mungkin sekitar 20 cm, dan di dalam ruangan tersebut, di dalam kamar itu gelap. Mas Roni pun ngelihat, pintunya kebuka, kesannya udah aku mau ke toilet kan. Akhirnya masuk ke toilet, begitu udah selesai Mas Roni pun keluar. Saat keluar entah kenapa kepala itu kayak dibawanya nengok lo ke sini, nengok lo ke sini. Mas Roni pun akhirnya nengok ke kamar tersebut, dan begitu nengok ke sana beneran Mas Roni itu melihat seseorang di sana, melihat satu sosok perempuan. Rambutnya panjang, kakinya tuh keluar satu begini, serp.
Dan kakinya itu apa? Kukunya itu hitam-hitam semuanya. Ya kakinya kayak kaki perempuan, cuman pucet. Dan kukunya itu hitam-hitam panjang-panjang. Itu disengaja dikeluarin satu begini. Dan tangannya itu megang satu pintu sambil pegangan gitu ya. Ini cuman kelihatan muka begini. Mukanya tuh pucet. Bener-bener pucet. Tangannya pun kukunya hitam-hitam. Sama lancip-lancip. Itu berdiri di sana. Mas Roni pun ngeliatin, itu siapa ya? Itu siapa ya? Bertanya-tanya. Barangkali itu ibunya si Mas Jenny atau gimana. Perhatikan, aku mau nyapa. Oh, ibunya Mas Jenny kan nggak di sini. Ibunya Jenny kan lagi keluar kota. Loh, terus dia itu siapa? Kok serem kayak gitu? Diperhatikan tangannya, diperhatikan kakinya. Nggak jadi nyapa si Mas Roni. Langsung balik ke belakang sana. Hampir kepleset, kaki basah. Nggak sempet kesetan tadi, keramiknya itu licin gitu. Hampir kepleset dan nabrak kaki, lututnya itu nendang pintu yang geser tadi, gedong gitu kan. Yang lain kan jadi pada nengok, pada bangun. Kenapa Ron? Nggak apa-apa Ron. Dan nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nah di situ si Ucup teriak sendiri, dia teriak, wah, cuman begitu doang teriak. Kenapa? Si Ucup, siapa tadi? Si Jiun. Si Jiun itu teriak sendirian. Akhirnya Mas Roni kan nyamperin ke sana. Kamu kenapa Un? Kok teriak begitu? Enggak apa-apa kata si Jiun ya. Nah Mas Roni pun ke situ. Kenapa Ron? Kamu udah apa-apa. Mas Roni itu muka udah pucat. Dan kamu kenapa kayak gitu Ron gitu? Enggak apa-apa. Tadi kaget aja. Mau kepleset. Bilangnya begitu ya. Dan si Mas Roni itu ngeliatin si Jenny. Jenny itu tampak cuek, tampak biasa aja, tampak seperti nggak terjadi apa-apa gitu kan. Akhirnya apa? Ngobrol lah sama Jiun. Un, kamu kenapa Un teriak tadi Un? Ron, kamu nggak apa-apa kan Ron? Ditanya sama si Jiun. Aku nggak apa-apa Un. Emang kenapa Un? Aku tadi ngelihat di belakang kamu Ron. Ada yang ngikutin, katanya itu lari dari belakang cepet banget. Terus ngikutin kamu dari belakang, kata si Jiunnya. Masa sih? Iya, nah Mas Roni itu nyambung. Jadi gini Un, aku tadi waktu pipis masuk ke dalam sana, aku ngeliat ada seorang perempuan, tangannya pucet, kukunya hitam, kakinya tuh nongol satu, putih, pucet juga, kukunya juga hitam. Si Jiunnya itu udah ketakon, Ron, udah usah cerita, pulang aja Ron, pulang yuk, katanya begitu kan. Gimana ya? Iya kali ya Un ya, pulang aja ya Un ya. Waktu itu sekitar jam 12:30 pagi. Dan akhirnya ngomong sama si Mas Jenny, Jen, kita pulang dulu ya. Loh kok cepet banget, kata Mas Jenny, tumben. Iyalah kita pulang dulu. Dan akhirnya yang lainnya kan, baru sebentar. Udah yuk pulang dulu. Aku mau pulang, kalian di sini nggak apa-apa. Tapi Mas Roni tuh nggak enak hati. Aku tuh pengen cerita ke mereka gitu. Akhirnya yaudah yuk pulang aja Jen. Nggak apa-apa ya Jen ya, pulang dulu ya, nggak apa-apa. Akhirnya sudah. Mereka pun pulang dan lewatkan ruang tengah lagi situ. Semuanya itu nunduk dan Jiun nunduk, Mas Roni nunduk, itu ngelewatin kamar yang tadi yang pintunya kebuka. Kali ini pintunya tuh nutup, cuman apa? Di depan kamar itu ada yang berdiri, yaitu sosok perempuan. Itu semuanya tuh hitam bajunya, rambutnya tuh panjang, pakaiannya hitam semuanya, mukanya itu pucat. Tapi ya dia cuma ngeliatin si Mas Roni begini, ngeliatin diem aja. Itu tadi tangannya tuh lurus dan tangannya itu sepertinya lebih panjang dari tangan manusia normal. Karena apa? Posisi tangannya itu berada kalau di kaki itu sekitar lutut gitu. Jadi kan terlalu panjang, biasanya kan sepinggul gitu kan. Nah ini tuh sampai sepanjang lutut. Mas Roni udah buang muka lagi, buruan ke sana. Jen, makasih ya Jen, makasih. Iya. Akhirnya pulang ke sana semuanya. Jangan pada pulang ke rumah dulu katanya. Loh, kenapa Ron? Ke rumahku katanya begitu kan. Ron, ke rumahku aja kata si Jiun. Ya wis ke rumahnya Jiun. Akhirnya ke rumahnya Jiun di sana. Pindah tempat. Kenapa Ron? Turun dulu semua dari motor. Sini turun dulu. Mau minum lagi ndak kata si Jiunnya. Boleh Un katanya. Akhirnya dibikinin sama si Jiun, instan aja gitu ya. Terus udah cerita lah semua Mas Roni. Aku tadi, ini tak ceritain aku sama Jiun gantian ya. Mas Roni cerita semua.
tadi aku tuh ngelihat begini, begini, begini. Waktu mau pulang aja, itu ada yang berdiri, sumpah kata si Mas Roni, aku ndak bohong. Kamu yang cerita sama tadi yang waktu aku teriak sendiri, itu aku juga melihat itu ada yang ngikutin Roni, melihat ke atas sana ya Ron sebelumnya, itu diceritakan semuanya ke sana. Dan ya pertanyaannya adalah, kenapa ya Ron ya, bisa seperti itu ya Ron ya? Aku ndak tahu, kata si Mas Roni. Ada yang ngomong, jangan-jangan omongannya Ucup bener kali, katanya. Iya juga ya, kata si Mas Roni begitu. Iya juga ya, bisa jadi sih seperti itu. Cuman ya aku ndak berani nuduh gitu ya. Aku ndak punya bukti atau apa, dan ya kita nggak perlu ikut campur lah masalah itu gitu ya. Lah udahlah, aku pusing ndak ngerti, kata si Mas. Yang penting aku udah cerita begini, begini, begini. Dan akhirnya apa? Udah malam itu selesai, Mas Roni pulang, yang lain pun pulang. Keesokan paginya, tumben-tumbennya si Mas Ucup, iya Mas Ucup bener ya, yang ngomongannya pedes itu, pagi-pagi itu udah nyamperin Mas Roni. Mas Roni belum bangun, si Ucup itu udah datang ke situ, dibangunin sama ibunya. Ron, itu ada si Ucup. Ucup, mau ngapain jam segini datang? Akhirnya ditemuin lah. Weh Cup, tumben Cup. Iya Ron, nggak apa-apa Ron, katanya. Kenapa Cup, ada apa gitu kan? Aku udah denger cerita kamu, katanya. Loh, ceritaku yang mana? Cerita kamu di rumah Jenny itu. Aku males bahas ituan, kata si Roni ya. Udahlah Cup, aku males bahas begituan. Dengerin dulu Ron, aku mau cerita gitu ya. Jadi begini, nggak apa-apa kamu setelah ini kamu ngejauhin aku juga nggak apa-apa gitu. Kita nggak usah temenan lagi juga nggak apa-apa. Tapi aku ngomong seperti itu tuh bukan tanpa alasan. Kamu tahu sepupuku, si Noto, kata situ kan. Iya, Noto itu kan kerja di rumahnya Jenny sama keluarganya Jenny. Iya. Ini aku dapat cerita begitu, si Noto itu sekarang kondisinya lagi sakit, dan kamu tahu Noto itu mau dijadikan tumbal sama orang tuanya Jenny. Jadi sebelumnya Noto itu kayak dikasih bonus, katanya. Dikasih bonus gimana? Iya, dikasih uang 3 juta. Tok, kamu lagi butuh uang atau enggak? Ya namanya Mas Noto, siapapun pasti butuh uang. Kamu kalau butuh ngomong aja ya Tok ya. Akhirnya Mas Noto pun ngomong. Begitu ngomong, ini Tok buat kamu, katanya begitu. Dikasih 3 juta. Nah begitu dikasih itu sekarang kayak gitu kan, kayak orang gila, katanya. Loh emang kenapa sih Mas Notonya? Mas Noto tuh kayak gitu, kayak orang kerasukan, kayak orang ketakutan. Dia tuh kayak didatengin, udah tahu sama perempuan, katanya begitu. Sama perempuan dan ngajakin pergi terus, cuman ya itu perempuannya itu serem. Nah, ini dari ceritanya si Mas Ucup, kok mirip gambarannya dengan apa yang dilihat oleh Mas Roni pada malam itu. Dan akhirnya karena penasaran, aku mau ke tempatnya si Noto, katanya, si Mas Noto. Gimana? Ya udah yuk kamu ke sana aja. Akhirnya sore harinya mereka pun pergi ke rumahnya si Mas Noto ke sana. Mas Noto kondisinya lagi stabil, bisa diajak ngobrol. Akhirnya diajak ngobrol sama si Mas Roni. Mas, kamu ngalamin apa? Aku ngalamin begini Ron, begini. Dan semua yang diceritakan oleh si Mas Noto, meskipun tidak terbukti, tapi itu seolah-olah kayak mengarah, membetulkan kalau isu keluarganya Jenny itu melakukan pesugihan. Dan yaitu tadi, uang 3 juta ini itu belum tak apa-apain, tapi aku udah didatengin seperti itu. Ini rencananya mau aku balikin, tapi ya begitu aku baru rencana mau balikin, itu aku didatengin terus. Kayak aku itu disuruh pakai uang itu, kata si Mas Noto. Dan aku memang belum nyentuh sama sekali. Waduh gitu kan, kata si ini ya, Mas Roninya, aduh gimana ya gitu, jangan-jangan bener ya. Aku juga semalam itu melihat sama si Jiun. Ya kalau misal aku menolak gitu ya, itu kan kayaknya gimana juga gitu kan. Dan dari situ akhirnya Mas Ucup pun ngomong gitu, Ron, aku bukannya
Aku menghargai Jenny, cuman ya mau gimana lagi, aku pengen ngasih kesadaran ke Jenny ya melalui anak atau gimana supaya dia itu lebih waspada. Soalnya dia kan itu santai banget. Aku tuh takutnya nanti kenapa-kenapa, nanti Jenny-nya itu keseret-seret juga, kata si Mas Ucup. Ya cuman caranya nggak begitu kali, Cup. Ya mau gimana lagi, Ron, kalau nggak begitu dibilangin halus ya Jenny nggak bakalan ngedengerin. Kamu kan tahu sendiri Jenny orangnya kayak gimana. Orangnya emang cuek banget, nggak mikirin apa-apa. Ya dia pikir dia udah memiliki semuanya gitu kan. Jadi pikirannya itu nggak dipakai sama dia. Nah ya satu-satunya cara ya aku ngomong begitulah supaya dia itu mikir. Nah kata Mas Roni, ya udah nanti kita cari cara lain gitu ya, mendingan. Dan ini sepupuku gimana, Ron, si Mas Noto? Ya aku nggak tahu untuk masalah itu, mungkin ada orang pinter yang bisa nolongin atau gimana. Ya satu-satunya cara itu kembalikan uang itu tadi, ya sudah gitu kan. Jadi nggak terjadi transaksi apapun, kata si Mas Roni. Akhirnya Mas Noto pun nurut tutuk-tutuk ke sana, datang ke rumahnya Jenny, balikin uang gitu kan. Dan waktu itu Jenny setelah dibalikin, si Jenny-nya itu ketemu sama si Mas Roni. Mas Jenny itu nggak ngebahas apapun masalah itu gitu ya. Cuman ya begitulah. Akhirnya Mas Roni pun perlahan itu mulai menjauhi Jenny. Tapi sebelumnya semuanya itu udah diceritakan ke Jenny. Jen, aku mau minta maaf. Aku mengalami begini-begini dan ini ada hubungannya dengan Noto, sepupunya Ucup. Dan alasan kenapa Ucup melakukan hal seperti ini, Jen, itu tidak lain tidak bukan ya supaya kamu waspada sebagai anak gitu ya. Kamu ya bagaimanalah gitu. Dan di situ nggak disangka-sangka, aku udah tahu, Ron, kata si Jenny. Ah, kamu udah tahu? Iya, mengenai orang tuaku yang seperti itu. Memang iya, kata si Jenny. Jadi bener, Jen, gitu kan. Si ininya Mas Roni, jadi bener, Jen. Ini sorry ya Jen, bukannya aku mau ikut campur keluargamu atau gimana. Cuman aku penasaran, emang bener gitu? Iya bener. Bener apa Jen gitu? Butuh ditegaskan. Ya orang tuaku begitu, nyupang. Orang tuaku tuh pesugihan gitu kan. Itu memang bener, tapi ya udahlah Ron, kamu nggak usah ngomong ke siapa-siapa gitu ya. Dalam artinya Mas Roni, aku nggak ngomong ke siapa-siapa, orang yang lain juga udah pada tahu kok gitu kan. Tapi ya sudah, maksudnya pengakuannya dari Jenny itu, penegasannya ini jangan disampaikan ke siapapun. Tapi intinya kayak gitu. Kalau memang benar orang tuaku itu memang melakukan seperti itu, ya aku udah tahu lah. Aku sering ngelihat gitu kan, mereka ya pergi ke sana, nanti di rumah begitu pulang ada apa gitu. Emang ada apa? Ditanya kan sama si Mas Roni. Kalau misal bapak sama ibu nih, kayak kemarin nih baru pulang, kan sebelumnya pas itu malam itu kan mereka pergi ya. Nah begitu pulang, nanti di rumah ya kayak gitu, ada wangi-wangian, ada jajan-jajanan gitu ya. Masaknya pun berasnya itu pakai beras kuning, tumben gitu. Nggak pakai beras putih seperti biasa. Kalau nggak beras kuning ya yang warnanya itu beras merah atau pokoknya yang berwarna-warna begitulah. Itu seperti itu. Dan ya aku udah melihat sosoknya itu seperti apa. Dan ya apa yang diceritakan Jenny itu sama persis dengan apa yang dilihat oleh Mas Roni malam itu. Dan setelah itu udah Mas Roni sama Mas Jenny itu ya tetap bermain bareng, cuman nggak mau ngebahas masalah itu lagi. Noto itu alhamdulillah sembuh. Keluarganya Jenny sampai sekarang itu pun juga masih baik-baik aja, masih hidup-hidup aja. Dan dari situ memang nggak terdengar ada kabar gitu ya. Oh ini meninggal karena dijadikan tumbal atau apa, itu nggak ada kabar sama sekali. Makanya masih tanda tanya besar juga buat Mas Roni. Ini sebenarnya yang benar itu yang mana? Tapi Mas Roni memang udah males dan saat ini udah nggak deket sama Jenny. Jenny udah menikah, udah berkeluarga gitu ya, udah misah. Jadi kabarnya itu nggak tahu, kelanjutannya itu nggak tahu. Itu aja satu cerita dari Mas Roni di Cirebon sana. Terima kasih banyak. Kawan-kawan di rumah juga terima kasih banyak atas support dan dukungannya apapun itu. Kawan-kawan subscriber, kawan-kawan membership, kawan-kawan yang udah kasih support dalam bentuk super thanks ke Riam Biru, terima kasih banyak. Kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya, kawan-kawan yang udah ninggalin komentar juga terima kasih banyak.
Kawan-kawan yang sudah memesan bawang gorengnya Wiji, tentu saja terima kasih banyak. Kawan-kawan yang belum memesan, ditunggu pesanannya. Kawan-kawan yang sudah berkunjung ke channel Lapak Horor X Mbah Warmo, terima kasih banyak. Ya semoga nggak gagal paham lagi ya gitu ya kawan-kawan, terima kasih. Ya, doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan semua, semoga selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rezeki. Yang sakit segera diberi kesembuhan, yang sehat tetap dijaga kesehatannya. Sampai jumpa di episode selanjutnya Riam Biru, jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.